Ternyata Pak Jokowi sudah bayar semua hutang Indonesia hingga cuman sisa 326,7 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menerima delegasi Dana Moneter Internasional, IMF, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kepala negara memaparkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah situasi global saat ini. Ekonomi Indonesia relatif sedang baik di mana inflasi sekitar 4,2% dengan pertumbuhan 5,01%, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mendampingi Jokowi di lokasi, Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022. Airlangga mengatakan situasi perekonomian Indonesia juga relatif baik dengan potensi resesi lebih kecil dibanding negara lain. Meski begitu, Jokowi berharap IMF terus mendukung dan memberi narasi positif terhadap perekonomian Indonesia terutama dalam menghadapi krisis global. Tingkat suku bunga akan masuk rezim baru yaitu kenaikan tingkat suku bunga global dan tentu sangat memengaruhi investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, papar dia. Senada, Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani menyebut neraca pembayaran mengalami surplus perdagangan selama 26 bulan berturut-turut, kemudian sisi inflasi yang berada di bawah 5%. Menurut Sri, sinkronisasi kebijakan moneter fiskal dan Bank Indonesia dan Kemenkeu sangat penting, supaya pemulihan ekonomi Indonesia berjalan harmonis dan konsisten. Kita tentu berharap kondisi Indonesia yang membaik ini tetap dijaga karena nanti Bapak Presiden akan menjadi tuan rumah KTT G20, pada bulan November, tutur dia. Delegasi yang hadir yakni Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, kemudian, Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh. Sementara itu utang luar negeri, ULN, Indonesia kembali turun pada Mei. Dengan demikian penurunan sudah terjadi dalam 3 bulan beruntun. Penurunan tersebut terjadi baik dari utang pemerintah maupun swasta. Bank Indonesia, BI, hari ini melaporkan ULN bulan Mei turun 3,8 miliar dolar dari bulan sebelumnya menjadi 406,3 miliar dolar atau sekitar 6.094 triliun rupiah. Kurs tengah BI tanggal 14 Juli 14.999 rupiah, US dollar. Dibandingkan Mei tahun 2021, ULN tersebut mengalami kontraksi 2,6% year on year. YoY, utang ke Singapura mengalami penurunan 3 bulan beruntun dan utang ke Jepang turun 2 bulan beruntun. Utang ke AS yang melonjak dan mencetak rekor tertinggi pada April mengalami penurunan 34 juta dolar, menjadi 34,864 miliar dolar. Utang ke China juga mengalami penurunan 2 bulan beruntun. Pada Mei nilainya sebesar 21,779 miliar dolar atau 326,7 triliun rupiah, turun sekitar 2,9 triliun.